Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad, kelas non-regular C, NIM 21071AF. Saya akan menjelaskan tentang sistem integumen manusia, anatomi fisiologi manusia. Pembimbing Maulana Zulkarnain Imansyah S.Fam S.M. Biomed. Pengertian sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan melindungi menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini merupakan bagian sistem organ yang terbesar seperti kulit atau rambut, bulu, sisik, kelenjar, keringat, dan produknya. Ciri-ciri kulit dari sistem integumen adalah pembungkus yang elastis yang melindungi kulit dari pengaruh lingkungan. Yang kedua, alat tubuh yang terberat 15% dari berat badan. Yang ketiga, luas 1,50 sampai 1,75. Tebal rata-ratanya itu 1,2 mm. Yang keempat, daerah yang paling tebal itu 66 mm pada telapak tangan dan telapak kaki, dan paling tipis 0,5 mm pada daerah penis. 1. Epidermis terbagi atas 5 lapisan, yaitu stratum germinativum, stratum spinosum stratum, granulosum stratum, corneum stratum, dan lucidium. Yang kedua, dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat yang terdiri dari dua lapisan. Vas papillaris terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen, dan reticularis yang terdapat banyak pembuluh darah. Limfe dan akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceous. Adapun lapisan dermis atau corium, yang pertama itu berisi tiga jenis jaringan, yaitu kolagen dan serat elastis atau saraf. Kedua, mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensori aparatus, sentuhan, tekanan, temperatur nyeri. Terdiri dari dua bagian, pars papillar dan pars reticulare. Pars papillar itu bagian yang menonjol ke epidermis berisi ujung serabut, saraf, dan pembuluh darah. Pars reticulare banyak mengandung jaringan ikat, folikel, rambut, pembuluh darah, saraf, kolagen. 3. Jaringan subkutan atau hipodermis, lapisan yang terdalam dalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak, merupakan jaringan adipose sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Sebagai mobilitas kulit, merubahan guntur tubuh, dan penyekatan panas sebagai bantalan terhadap trauma tempat penumpukan energi. Kulit merupakan organ yang menjalankan berbagai macam fungsi, di antara yang terpenting yaitu kulit melindungi tubuh terhadap luka. Yang kedua, kulit melalui persarafan sensorik juga bertindak sebagai alat indera. Yang ketiga, kulit juga berperan dalam mengatur keseimbangan air. Yang keempat, kulit mempertahankan temperatur tubuh. Yang kelima, komunikasi dan ekspresi. Melanosit adalah sel penghasil melanin yang ditemui di lapisan bawah stratum basale, epidermis kulit, lapisan tengah mata, uven, telinga dalam, epithelium, vagina, tulang, dan jantung. Melanin adalah pigmen gelap yang mengatur warna kulit. Kelenjar pada kulit. 1. Kelenjar sebasa berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut, yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Yang kedua, kelenjar keringat.
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu A. Kelenjar ekrin terdapat di semua kulit, melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Pengeluaran keringat pada tangan, kaki, aksila, dahi sebagai reaksi tubuh terhadap stres, nyeri, dan lain-lain. B. Kelenjar apokrin terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora, dan brem wara pada follikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas pada wanita, akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri, menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrin khusus yang disebut kelenjar ceruminosa yang menghasilkan cerumen wax. 4. Rambut terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan, kaki, dan bagian dorsal. Terdapat dua jenis rambut: rambut terminal dapat panjang dan pendek, rambut pelus pendek, halus, dan lembut. 5. Kuku. Permukaan dorsal ujung distal jari tangan atau kaki terdapat lempeng keatin yang keras dan transparan. Tubuh dari akar yang disebut kutikula berfungsi mengangkat benda-benda kecil. Pertumbuhan rata-rata 0,1 mm per hari. Pembaruan total kuku jari tangan 170 hari dan kuku kaki 12-18 bulan. Fungsi kulit: 1. Sebagai proteksi, masuknya benda-benda dari luar, benda asing, invasi, atau bakteri. Melindungi dari trauma yang terus-menerus, mencegah keluarnya cairan yang berlebihan dari tubuh. Menyerap berbagai senyawa lipid, vitamin A dan D yang larut lemak. Memproduksi melanin, mencegah kerusakan kulit dari sinar UV. 2. Pengontrol atau mengatur suhu. Vasokonstruksi pada suhu dingin dan dilandasi pada kondisi panas. Peredaran darah meningkat, terjadi penguapan keringat. 3. Sensibilitas mengindra suhu, rasa nyeri, sentuhan, dan rebahan. 4. Keseimbangan air. Stratum koreum dapat menyerap air sehingga mencegah kehilangan air serta elektrolit yang berlebihan dari bagian internal tubuh dan mempertahankan kelembapan dalam jaringan subkutan. Air mengalami evaporasi respirasi tidak kasat mata plus 600 ml per hari untuk dewasa. 5. Produksi vitamin. Kulit yang terpejam sinar UV akan mengubah substansi untuk mensistensi vitamin D. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.